Seri 5 Pedang Kayu Harum. Pendekar Sadis. Cerita, Hoping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 13. Betapapun juga, tamparan itu cukup memanaskan, terutama sekali memanaskan hati, dan inilah yang dikehendaki oleh Tian Xin. Lawannya menjadi marah bukan main. Dengan suara menggereng hebat, Lim Seng memandang kepada lawan dengan mata melotot. Dia merasa malu sekali, apalagi karena kini secara diam-diam tempat itu ternyata telah penuh oleh murid-murid Zheng Huapang yang merasa tertarik untuk menonton pertandingan itu. Dia dihina di depan gurunya juga di depan banyak murid Zheng Huapang. Maka dengan kemarahan meluap-luap, dia menubruk ke depan dan menyerang Tian Xin dengan pukulan Zheng Huaqiang. Nama pukulan ini indah, yaitu Zheng Huaqiang, tangan bunga hijau, akan tetapi sesungguhnya amat keji karena kedua tangan itu mengandung racun bunga hijau yang amat jahat. Kedua tangannya berubah menjadi hijau warnanya dan begitu tangan menyambar, tercium bau harum bercampur amis menyambar ke arah kepala Tian Xin. Lim Seng, jangan bunuh dia. Tociang Xianjin berseru kaget melihat muridnya itu menggunakan pukulan beracun. Akan tetapi seruannya itu terlambat sudah karena pukulan telah dilakukan dengan amat dahsyatnya. Semua orang menduga bahwa Tian Xin akan terkena pukulan itu akan roboh dan terluka hebat yang akan dapat disembuhkan oleh ketua Zheng Huapang kalau belum mati oleh pukulan itu. Des! Pemuda remaja itu terhuyung ke belakang, akan tetapi Lim Seng sendiri terlempar ke belakang lalu terbanting keras, mencoba untuk bangkit akan tetapi roboh lagi dan hanya dapat bangkit duduk dan mengeluh panjang pendek sambil memegangi lengan kanannya yang ternyata menjadi salah urat dan menggembung pada pergelangan tangannya. Agaknya keseleo. Semua orang menjadi bengong, juga Tociang terbelalak. Mana mungkin ini? Jelas bahwa muridnya menggunakan pukulan Zheng Huaqiang. Akan tetapi mengapa sekali tangkis saja muridnya malah terlempar dan pergelangan tangannya terkilir atau terlepas sambungan tulangnya. Ilmu apa yang dipergunakan oleh pemuda remaja itu dan mengapa pemuda remaja itu sama sekali tidak nampak terluka oleh hawa beracun dari Zheng Huaqiang? Selagi dia terheran-heran, 5 orang pria berusia sekitar 35 tahun sudah berloncatan ke depan dan melihat gerakan mereka yang sama dan teratur, dapat diduga bahwa mereka itu merupakan orang-orang yang berilmu tinggi. Dan mereka itu memang merupakan adik-adik seperguruan Lim Seng dan tingkat kepandaian mereka walaupun tidak setinggi Lim Seng namun tidak berselisih banyak dan mereka berlima itu terkenal dengan ilmu silat bersama yang dinamakan Ngo Heng Tin, yaitu semacam ilmu silat berlima yang teratur dengan amat baiknya. Suhu, biarkanlah Tacu berlima menghadapinya, kata orang pertama dari mereka. Tociang Xianjin memandang kepada Tian Xin dan bertanya. Tian Xin, apakah engkau tidak terluka? Tian Xin melangkah maju dan menjura dengan hormatnya. Saudara Lim tadi memang hebat dan sungguh baik hati sekali suka mengalah. Tian Xin, engkau hebat dan aku suka menerimamu menjadi murid. Sudahlah, tidak perlu diadakan percobaan lagi. Kata ketua Zheng Huapang itu, diam-diam merasa kagum sekali. Tian Xin menggeleng kepala. Maaf, Lo Qianpue. Saya tidak biasa menarik kembali keputusan atau janji saya. Saya tidak akan berguru kalau belum dikalahkan. Jadi kalau aku ingin mengambilmu sebagai murid, aku harus lebih dulu mengalahkanmu? Ketua Zheng Huapang itu memandang tajam dan mengerutkan alisnya. Kalau Lo Qianpue sudah mengalahkan saya, tentu dengan sepenuh hati saya tunduk kepada Lo Qianpue dan tidak ragu-ragu lagi untuk mengangkat Lo Qianpue sebagai guru. Engkau berhati baja. Bagaimana kalau aku kesalahan tangan dan dalam pertandingan membunuhmu? Kalau sudah begitu, apa yang perlu disesalkan? Barangkali nasib saya saja yang buruk. Sementara itu, Lim Seng sudah dapat berdiri lagi dan dengan muka yang masih merah agak bengkak oleh tamparan-tamparan tadi, dan ia masih memegangi pergelangan tangannya yang salah urat dia berkata. Suhu, dia itu mencurigakan sekali. Akan tetapi Tociang Xianjin yang sudah merasa suka kepada Tian Xin menghardiknya. Masuklah dan obati tanganmu. Suhu, biarlah Tacu berlima mencobanya sebelum Suhu sendiri turun tangan, kata pula pimpinan dari Ngo Heng Tin. Mendengar ini Tociang Xianjin tersenyum dan mendapat pikiran baik. Dia masih belum percaya benar bahwa Tian Xin mampu mengalahkan Lim Seng karena menang tinggi ilmunya. Mungkin saja hanya karena kebetulan atau karena Lim Seng keliru mempergunakan tenaganya. Ngo Heng Tin adalah ilmu yang amat kuat, apalagi dimainkan oleh 5 orang. Jauh lebih kuat dibandingkan dengan kepandaian Lim Seng.
Sedangkan dia sendiri kalau melatih mereka dan harus menghadapi Ngo Heng Tin yang diciptakannya sendiri itu, tidak begitu mudah untuk melumpuhkan Tin atau barisan itu. Maka dia yakin bahwa kalau Ngo Heng Tin maju, tentu seorang pemuda remaja seperti Tian Xin akan tidak berdaya dan sekali terkurung, tidak akan mampu melepaskan diri lagi, tentu dapat diringkus dan dikalahkan. Tian Xin, sebelum menghadapi aku sendiri, coba kau hadapi Ngo Heng Tin dari 5 orang muridku ini. Beranikah engkau? Kalau Lo Cianpue menghendaki, mengapa tidak berani? Saya datang untuk mencari guru yang pandai dan meyakinkan. To Chiang mengangguk-angguk lalu memberi isyarat dengan gerakan kepalanya menyuruh 5 orang murid itu maju menghadapi Tian Xin. Pemuda ini tahu bahwa menghadapi pengeroyokan 5 orang bukan hal yang boleh dipandang ringan, maka sudah mengambil keputusan untuk memperlihatkan kepandaiannya yang sejati. 5 orang anggota Ngo Heng Tin itu pun sudah berloncatan ke depan dan dengan gerakan kaki lincah mereka sudah berdiri mengurung Tian Xin dalam bentuk segi 5. Karena namanya juga Ngo Heng Tin, barisan 5 unsur, maka mereka berlima itu mewakili kedudukan air, api, angin, kayu dan logam dan mereka itu dapat bergerak serentak dan saling membantu dan melindungi dengan baik sekali. Sesuai dengan isyarat yang diberikan Tok Chiang, mereka berlima tidak mengeluarkan senjata dan hanya mempergunakan tangan kosong untuk mengalahkan pemuda remaja ini. 5 orang anggota Ngo Heng Tin itu tidak membuang banyak waktu lagi. Setelah mereka mengurung, mereka lalu mulai melakukan penyerangan yang bertubi-tubi dan saling susul, saling bantu dengan kecepatan yang hebat. Tian Xin terkejut juga. Biarpun dia sudah memiliki ilmu kepandaian yang tinggi, namun dia kurang pengalaman sehingga mengalami pengeroyokan teratur dalam bentuk tin ini, dia menjadi terkejut dan merasa repot juga. Dia mengelak dan berloncatan ke sana-sini, mencoba untuk menerobos keluar, akan tetapi kemanapun dia meloncat, tetap saja 5 orang itu terus-menerus membentuk segi 5 yang mengurungnya dan terus menyerangnya dari segala jurusan. Selagi Tian Xin hendak mengeluarkan kepandaiannya untuk balas menyerang, tiba-tiba terdengar suara teriakan orang. Benar, dialah itu. Dia adalah seorang di antara 2 pemuda dari Istana Lembah Naga. Dialah yang membuntungi lenganku. Yang berteriak ini adalah Loa Song, anggota Zheng Huapang yang pernah memimpin orang-orang untuk membuat kekacauan di dusun daerah Lembah Naga. Ayah tiri Hwei Leng dan yang telah buntung lengan kirinya ketika melawan Tian Xin itu. Semua anak buahnya telah ikut dengan rombongan baru yang pergi menyiksa dan membunuh Fileng dan Loa Song ini karena buntung lengannya dan masih dalam perawatan, maka dia tidak ikut. Seperti kita ketahui, seluruh rombongan yang membunuh Fileng itu dapat disusul oleh Tian Xin dan semuanya dibunuh oleh pemuda ini. Karena tidak ikut dalam rombongan itulah maka Loa Song tidak ikut terbunuh. Tadi dia masih berada dalam kamarnya karena buntungnya lengan itu tidak hanya membuatnya merasa sakit badannya, akan tetapi juga membuatnya berduka sekali. Ketika dia mendengar ribut-ribut bahwa ada seorang pemuda yang sedang dicoba oleh ketua Zheng Huapang dan bahwa pemuda itu lihai bukan main, telah mengalahkan Lim Seng, dia merasa curiga dan tertarik, lalu menahan rasa sakit. Dia keluar dari kamarnya untuk ikut nonton. Dapat dibayangkan betapa terkejut dan marahnya ketika dia mengenal pemuda itu maka dia pun lalu berteriak. Di lain pihak, ketika Tian Xin melihat siapa adanya orang yang berteriak itu, kemarahan membuat mukanya berubah merah. Inilah ayah tiri Fileng yang jahat itu dan orang inilah yang menjerumuskan Fileng sampai darah itu tewas. Hahaha, babi buntung, sekarang aku tidak dapat mengampunimu lagi. Tiba-tiba tubuhnya berkelebat dan tahu-tahu dia sudah terlepas dari kurungan 5 orang anggota Ngo Heng Tin yang tidak dapat berbuat apa-apa karena pemuda itu sekali berkelebat telah lenyap. Dan terdengarlah teriakan dan orang hanya melihat betapa tubuh Loa Song telah terlempar ke atas dan kedua kakinya tahu-tahu telah dipegang oleh Tian Xin. Orang yang buntung lengan kirinya ini berteriak-teriak minta tolong. Sedangkan Ngo Heng Tin cepat mencabut senjata masing-masing ketika ketua mereka sudah bangkit berdiri dan berteriak marah. Bunuh dia. To Chiang marah sekali karena sama sekali dia tidak menyangka bahwa pemuda remaja yang amat disuka dan dikaguminya itu ternyata adalah musuh besar, pemuda dari Istana Lembah Naga. Dia kecewa sekali dan menjadi marah. Akan tetapi Tian Xin yang sudah marah itu kini tidak mau berpura-pura lagi, dengan tubuh Loa Song sebagai senjata, dia menyerbu, memutarkan tubuh yang dia pegang kedua kakinya itu menyambut Ngo Heng Tin. Terdengar bunyi, prak-prak, berkali-kali dan orang-orang di situ tidak tahu bagaimana terjadinya, akan tetapi tubuh 5 orang Ngo Heng Tin itu berturut-turut terpelanting roboh,
dengan kepala pecah. Kemudian Tianxin melemparkan pula tubuh Lo Asong yang sudah menjadi mayat dengan kepala tidak karuan rupanya karena kepala Lo Asong tadi telah dipakai oleh Tianxin untuk menghantam kepala 5 orang Oheng Tin itu berturut-turut. Kalau 5 orang itu roboh dengan kepala retak, tentu saja Lo Asong tewas dengan kepala yang remuk-remuk karena 5 kali diadu dengan kepala 5 orang. Tianxin kini berdiri di tengah ruangan, berdiri tegak dan mengangkat kepalanya dengan sikap angkuh. Suasana menjadi sunyi karena semua orang masih terkejut dan ngeri menyaksikan sepak terjangnya tadi. Zheng Huapang, dengarlah baik-baik. Aku memang datang dari Istana Lembah Naga dan ketahuilah bahwa namaku adalah Cheng Tianxin. Aku datang bukan hanya atas nama Lembah Naga, melainkan juga untuk membalaskan kematian ayahku, Pangeran Cheng Han Hou dan ibuku. Mendengar ini, seketika wajah Tok Chiang Xianjin Chiu Hek Lam menjadi pucat. Juga kedua pembantunya, Kim Tian Seng Chu dan Gin Tian Seng Chu sudah berdiri. Bunuh dia! Kepung, jangan sampai lolos, bentak ketua Zheng Huapang itu. Akan tetapi Tianxin sudah mendahuluinya, meloncat dengan terjangan seperti seekor harimau muda kelaparan, menerjang dan menyerangnya dengan hebat, mempergunakan tamparan Tian Te Xin Chiang. Tok Chiang Xianjin Chiu Hek Lam tadi menangkis sambil mengerahkan tenaganya, menggunakan hawa beracun dari tangannya. Akan tetapi begitu bertemu dengan pukulan Tian Te Xin Chiang, tubuhnya terlempar ke belakang dan hanya dengan berjungkir balik dia dapat menyelamatkan diri dari bantingan keras. Diam-diam dia terkejut bukan main. Pemuda remaja itu ternyata memiliki tenaga sinkang yang luar biasa kuatnya. Untung Tok Chiang bahwa dari kanan dan kirinya, kedua orang Tosupek Lian Kau yang menjadi pembantu-pembantunya telah menubruk ke depan dan menyerang Tianxin. Kim Tian Seng Chu telah menyerang dengan pedangnya, sedangkan Gin Tian Seng Chu menyerang dengan kebutan bajanya yang ampuh. Melihat serangan-serangan ini, Tianxin meloncat ke belakang dan karena di belakangnya telah datang murid-murid Zheng Huapang yang membawa bermacam-macam senjata, dia mengamuk. Kilatan-kilatan senjata yang seperti hujan menimpanya, dielakkannya dengan cekatan, dan setiap serangan yang dielakkannya itu tentu disambut dengan tamparan atau tendangan. Demikian cepatnya gerakannya, demikian kuatnya sehingga setiap kali dia menggerakkan tangan atau kaki, tentu tubuh seorang pengeroyok terlempar dan tak dapat bangun lagi. Kadang-kadang, dengan tangan telanjang saja dia menangkis golok atau pedang, lengan bajunya robek-robek dan hancur. Akan tetapi berkat ilmu Tian Te Xin Chiang, kulit lengannya menjadi kebal dan bukan kulit lengannya yang terluka, sebaliknya pedang dan golok itu yang patah atau terlempar jauh. Melihat kelihayan pemuda itu, Tok Chiang lalu mencabut senjatanya yang ampuh, yaitu pecut baja. Terdengar bunyi ledakan-ledakan ketika dia menggerakkan pecut bajanya dan ketua Zheng Huapang ini menyerang dengan dahsyatnya. Pecut baja itu meledak dan menyambar ke arah ubun-ubun kepala Tianxin. Pemuda ini maklum akan bahaya maut ini, maka dia pun mengelak dan berusaha menangkap ujung pecut. Akan tetapi, dengan gerakan pergelangan tangannya, Tok Chiang menarik kembali pecutnya dan dengan satu ujung pecut baja itu kini meluncur ke depan dan menotok ke arah jalan darah di ulu hati Tianxin. Pada saat yang hampir berbareng, Kim Tian Seng Chu sudah menyerang pula dengan pedangnya dan disusul Gin Tian Seng Chu menyerang pula dengan kebutan bajanya. Melihat betapa 3 orang pemimpin Zheng Huapang maju, tentu saja para murid Zheng Huapang segera mundur dan membentuk lingkaran mengepung dan menjaga agar pemuda remaja itu tidak mungkin dapat melarikan diri dari tempat itu. Dikeroyok 3 oleh ketua Zheng Huapang dan 2 orang tokoh Pek Lian Kau itu, repot juga Tianxin harus menghindarkan pengejaran 3 macam senjata itu. Ilmu silatnya memang sudah hebat sekali, akan tetapi dia masih belum berpengalaman, dan apalagi pada saat itu dia bertangan kosong harus menghadapi 3 macam senjata yang digerakkan oleh tangan-tangan ahli. Betapapun juga, dia tidak merasa gentar dan dia tetap tersenyum, senyum yang menyeramkan karena di baliknya terbayang kebencian yang hebat. Sepasang matanya yang bagus itu mengeluarkan sinar dingin, dan 3 orang kakek itu merasa ngeri melihat kenyataan betapa kedua lengan pemuda remaja itu mampu menangkis 3 macam senjata itu tanpa terluka sedikit pun. Dan biarpun dia diserang secara bergantian dan didesak, Tianxin kini mulai dapat melakukan serangan balasan yang cukup hebat. Dia mainkan ilmu silat Tai Kek Sin Kun dan dengan gerakan kaki dalam ilmu silat ini dia mampu menghindarkan diri dari semua serangan, dan sebagai pembalasan, dia menggunakan pukulan atau tamparan Tian Te Xin Chiang yang tidak kalah ampuhnya dibandingkan dengan 3 macam senjata 3 orang kakek yang menjadi lawannya.
Karena dikeroyok tiga, untuk menghindarkan senjata lawan yang panjang dan yang menyerang bagian lemah dari tubuhnya, kadang-kadang Tianxin harus meloncat ke pinggir dan dia sudah disambut oleh tusukan atau bacokan dari para murid Zheng Huapang yang mengepung tempat itu. Akan tetapi, dengan tangkisan yang dilanjutkan tamparan, dia merobohkan 1-2 orang dalam waktu cepat, untuk kemudian membalik untuk menghadapi desakan 3 orang kakek itu lagi. Melihat ini, Tao Qiang menjadi penasaran dan marah sekali. Pemuda remaja itu dalam waktu singkat telah membunuh belasan orang anak muridnya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Kurung dia dengan api, teriaknya dan kini para murid Zheng Huapang itu menyalakan obor dan tiap kali Tianxin meloncat ke pinggir, dia tidak lagi disambut dengan senjata melainkan dengan obor menyala. Tentu saja Tianxin tidak berani menyambut api karena dia tidak kebal terhadap api, maka terpaksa dia mendesak lagi ke tengah dan menyambut 3 orang kakek itu dengan mati-matian. Mampuslah! Tiba-tiba pecut baja itu berubah menjadi kaku seperti tombak dan menusuk ke arah dada Tianxin. Melihat ini, Tianxin menggerakkan lengannya menangkis sambil mengerahkan tenaga untuk mematahkan senjata itu. Akan tetapi pecut baja itu terbuat dari baja yang amat baik sehingga ketika ditangkis, ujungnya melentur dan tanpa dapat dihindarkan lagi, ujung pecut yang runcing itu menusuk pangkal lengan kiri Tianxin. Dan pemuda itu merasa betapa pangkal lengannya panas sekali. Maklumlah dia bahwa ujung pecut baja itu tentu mengandung racun dan cepat dia mengerahkan sinkang seperti yang pernah dipelajarinya dari pendekar lembah naga. Memang hebat sekali karena begitu dia mengerahkan hawa sakti dari pusar itu menuju ke bagian yang terluka, dari luka kecil itu keluar darah dan semua racun yang dibawa ujung pecut dan mengotori luka itu terbawa keluar oleh darah. Hahaha. Tao Qiang Xianjin tertawa bergelak karena dia merasa yakin bahwa luka dengan ujung pecut itu 1 kali saja sudah cukup dan dia merasa yakin bahwa dalam waktu 1-2 menit lagi pemuda remaja itu akan roboh karena racun yang terkandung di ujung pecutnya itu amat ganas. Akan tetapi, betapa kagetnya ketika tiba-tiba pemuda itu mengeluarkan suara melengking keras dan tahu-tahu pemuda itu telah menerjang dan menubruknya seperti seekor burung elang Raja Wali menyambar seekor ular. Tao Qiang mengeluarkan seruan kaget, berusaha mengelak sambil memukulkan pecutnya. Tianxin tidak berhasil memberi pukulan yang tepat, namun kakinya sempat menyambar dan mengenai pahlawan, membuat Tao Qiang terhuyung dan pemuda remaja itu dengan kecepatan kilat telah berhasil menangkap cambuk. Terjadi tarik-menarik dan hampir saja Tao Qiang tidak dapat mempertahankan cambuknya lagi. Akan tetapi pada saat itu, 2 orang tokoh Pek Lian Kau telah menyerang dari kanan-kiri. Terpaksa Tianxin melepaskan cambuknya, dilepaskannya dengan tiba-tiba sehingga cambuk itu melecut ke arah muka pemiliknya. Baiknya Tao Qiang sudah melempar tubuh ke samping, kalau tidak tentu dia menjadi korban senjatanya sendiri. Dia meloncat bangun dan wajahnya berubah agak pucat. Tak disangkanya pemuda itu sedemikian hebatnya, dan sungguh dia merasa heran bagaimana pemuda itu belum juga jatuh setelah pangkal lengannya terluka oleh pecut baja yang mengandung racun. Tianxin kini sudah marah sekali. Biarpun dia berhasil menghindarkan diri dari bahaya maut dengan mengeluarkan racun itu seketika dari pundaknya, namun luka di pangkal lengan dekat pundak itu cukup mendatangkan rasa nyeri. Ketika dia diserang oleh pedang dari kanan dan kebutan dari kiri, dia miringkan tubuh sehingga pedang itu lewat, kemudian cepat dia menangkap pergelangan tangan Kim Tian Sengcu sambil mengerahkan tenaga Tikai Beng. Dia telah melanggar pantangan dan pesan ayah angkatnya agar tidak sembarangan mempergunakan ilmu ini. Hei! Kim Tian Sengcu berteriak aneh ketika tiba-tiba dia merasa betapa tenaga sinkang dari tubuhnya mengalir keluar seperti air bah, tersedot melalui tangan pemuda remaja itu. Dia belum pernah mendengar, apalagi merasakan hal seperti ini, maka dia terkejut bukan main. Gin Tian Sengcu juga sudah menyerang dengan kebutannya yang memukul ke arah punggung Tianxin. Pemuda ini sama sekali tidak mengelak. Prat! Kebutan itu mengenai punggung, akan tetapi disusul teriakan aneh dari Gin Tian Sengcu karena kebutannya itu melekat pada punggung dan tenaga sinkangnya juga membanjir keluar. Dia berusaha menarik kebutannya, akan tetapi makin kuat dia mengerahkan tenaga, makin banyak pula tenaga sinkang yang mengalir keluar dari tubuhnya. Dia mengalami hal yang sama dengan Kim Tian Sengcu. Karena kakek ini pun merasa betapa pergelangan tangannya yang dipegang lawan itu melekat dan semakin dia berusaha melepaskan diri, makin hebat pula tenaganya tersedot keluar.
Melihat ini, mula-mula Tok Chiang terkejut dan heran. Akan tetapi dia lalu teringat akan ilmu aneh yang kabarnya dimiliki oleh keluarga Qin Lingpai, yaitu ilmu Tikai Beng yang dapat menyedot tenaga Sin Kang lawan. Teringat akan hal ini, dia cepat menggerakkan pecutnya dan kini pecut itu menjadi kaku seperti tombak dan menyerang dengan tusukan-tusukan ke arah kedua mata pemuda remaja itu. Melihat ini, tentu saja Tianxin terkejut dan tidak mungkin dia membuat matanya kebal terhadap tusukan pecut. Terpaksa dia melepaskan dua orang lawan itu dan sambil menundukkan mukanya dia berusaha menangkap ujung pecut, akan tetapi Tok Chiang sudah menarik kembali pecutnya. Dua orang Tosu Pek Lian Kau itu merasa lega ketika mereka terlepas. Sudah ada tenaga sinkang mereka yang memberojol keluar, membuat mereka merasa agak pening kepala mereka. Dengan marah kini mereka menyerang lagi, lebih hebat daripada tadi, akan tetapi juga dengan hati-hati sekali karena mereka tidak ingin mengalami hal seperti tadi, yang amat berbahaya akan tetapi juga amat mengerikan hati mereka. Siapkan jala langit. Tiba-tiba terdengar Tok Chiang Xianjin berteriak sambil memperhebat serangannya, dibantu oleh dua orang kakek Pek Lian Kau itu. Tianxin tidak tahu apa maksud perintah itu, akan tetapi karena dia diserang secara gencar oleh tiga macam senjata yang lihai, dia terpaksa harus mencurahkan perhatiannya dan mencari kesempatan bagaimana agar dia dapat mengalahkan tiga orang musuhnya ini. Dia tidak tahu bahwa di atas langit-langit itu telah dipasang jala yang tadinya tergulung dan tersembunyi dan kini, dengan menarik beberapa tali temali di bawah, jala itu telah terbentang di atas ruangan itu. Dia masih terus mengamuk ketika tiba-tiba dari atas menyambar turun sehelai jala dan pada saat itu, tiga orang lawannya telah berloncatan ke belakang. Dia tidak mungkin dapat menghindar karena tempat itu dikurung banyak orang yang memegang obor bernyala dan juga senjata-senjata yang menodongnya, maka jala itu tepat menimpa dan menyelimuti dirinya. Tianxin menjadi semakin marah, meronta-ronta dan berusaha merobek-robek jala itu. Akan tetapi ternyata jala itu terbuat daripada benang-benang yang amat kuat, tidak dapat dibikin putus karena agak mulur dan ulet bukan main. Selagi dia meronta dan berusaha membebaskan dirinya, tiba-tiba jala itu ditarik naik dan tubuhnya yang sudah terbungkus jala itu terbawa naik pula. Tianxin berusaha untuk melepaskan diri, namun sia-sia belaka dan tubuhnya sudah tergantung ke udara, terselimut jala yang amat kuat itu sedangkan para anggota Zheng Huapang bersorak-sorak dengan girang, memaki-maki dan mengejeknya. Tok Chiang Xianjin yang sudah menjadi amat marah melihat banyaknya anak buahnya yang tewas, menyambar sebatang tombak dari tangan seorang murid dan dengan tombak ini dia menyerang Tianxin, melontarkan tombak itu ke arah tubuh yang terbungkus jala dan tergantung di atas itu. Tombak itu meluncur dengan amat cepatnya dan tepat mengenai punggung Tianxin. Duh! Tombak itu seperti mengenai besi saja dan terpental, jatuh terbanting berkerontangan di atas lantai. Semua orang terkejut. Pemuda remaja itu sungguh hebat, kekebalannya membuat serangan tombak itu tidak ada gunanya. Dan memang Tianxin yang maklum bahwa dia tidak mampu menangkis atau mengelak, telah melindungi dirinya dengan tenaga Tiante Xinjiang yang membuat tubuhnya menjadi kebal terhadap serangan senjata tajam atau runcing. Ingin kulihat apakah engkau juga kebal terhadap api? Tiba-tiba Tok Chiang Xianjin berkata sambil tertawa. Hahaha, mari kita melihat anak Pangeran Cheng Han Ho ini menjadi sate panggang seperti anak babi, hahaha. Semua murid Zheng Huapang tertawa dan mereka lalu mengumpulkan kayu-kayu kering, dibawa ke dalam ruangan itu dan ditumpuk di bawah tempat Tianxin tergantung. Hahaha, Cheng Tianxin, apa yang hendak kau katakan sekarang? Apakah engkau hendak minta ampun? Tok Chiang mengejek karena dia merasa marah sekali kalau melihat mayat-mayat para anak buah yang berserakan di tempat itu. Pemuda remaja itu benar-benar telah mendatangkan kerugian besar sekali, bukan hanya kerugian karena kematian banyak anak murid, akan tetapi juga telah merusak nama besar Zheng Huapang. Kakek iblis terkutuk. Mau bunuh lekas bunuh, siapa takut mampus? Kalau gagah, jangan gunakan kecurangan, lepaskan aku dan mari kita bertanding sampai 1000 jurus. Tianxin memaki dan menantang. Lekas bereskan dia, Pangcu, ketua. Dia itu bocah setan yang berbahaya sekali, kata Kim Tian Seng Chu, masih teringat akan pengalamannya ketika tersedot oleh ilmu Tikai Beng tadi. Tentu saja dia maksudkan bahwa bocah itu terlalu lihai untuk dibiarkan hidup.
Tao Chiang Xianjin lalu mengambil sebatang obor dari tangan anak buahnya dan melemparkan obor itu di atas tumpukan kayu kering yang segera terbakar dan bernyala, makin lama makin tinggi. Tianxin sudah merasakan hawa panas dari bawah, dan dia mengumpulkan hawa murni untuk mempertahankan diri selama mungkin. Otaknya bekerja dan dia mengharapkan bahwa tubuhnya lebih kuat bertahan dari jala itu. Kalau jala itu lebih dulu terbakar daripada tubuhnya, tentu jala itu akan terobek dan dia dapat meloncat turun dan mengamuk. Akan tetapi kalau jala itu lebih kuat bertahan daripada tubuhnya terhadap api, dia akan mati, hal yang bukan apa-apa karena dia akan menyusul ayah bundanya. Biarpun api belum menjilat tubuhnya, akan tetapi hawa panas telah membuat seluruh tubuhnya berkeringat dan pakaiannya menjadi basah semua, dan asap membuat dia sukar untuk bernapas pula. Akan tetapi sedikitpun tidak ada keluhan terdengar dari mulut pemuda itu. Suara tertawa dan ejekan orang-orang Zheng Huapang tidak didengarnya lagi. Tiba-tiba terdengar kegaduhan dan orang-orang yang berada di bawah itu menjadi kacau balau. Tianxin membuka matanya dan memandang ke bawah. Timbul pula semangatnya ketika dia melihat Han Tiong mengamuk di antara orang-orang Zheng Huapang. "Tiongko, lepaskan dulu aku agar dapat membantumu," teriak Tianxin dengan girang. Han Tiong memandang ke atas dan cepat dia merampas sebatang pedang dan meloncat ke atas, pedangnya diayun membabat ke arah jala. Jala terobek dan terbuka. Tianxin meloncat bersama kakaknya dan kini mereka berdua mengamuk. Tianxin bersikap ganas bukan main. Setiap pukulannya tentu disertai tenaga sepenuhnya dan setiap orang yang kena pukulannya tentu roboh tak dapat bangun kembali karena kepalanya pecah atau tulang dadanya patah. Melihat sepak terjang adiknya ini, apalagi melihat bahwa di situ telah berserakan mayat belasan orang banyaknya, Han Tiong menjadi ngeri. "Sinte, jangan membunuh orang," teriaknya lantang. Mendengar teriakan kakaknya ini, Tianxin membantah, suaranya halus akan tetapi juga penasaran. "Koko, mereka hampir saja membunuhku." Mereka berdua menerjang sedemikian hebatnya sehingga para anak buah Zheng Huapang terdesak keluar dari ruangan itu. Juga Tao Chiang Xianjin dan dua orang pembantunya sudah berloncatan keluar karena ruangan itu penuh dengan tubuh berserakan dan asap yang menyerang mata. Dua orang muda itu berloncatan keluar mengejar. "Sinte, sudah terlampau banyak orang yang kau bunuh," kembali Han Tiong menegur, suaranya kini terdengar tegas dan penuh nada teguran. "Baiklah, Tiongko." Tao Chiang Xianjin sudah maju dengan pecut bajanya, disambut oleh Han Tiong. Sedangkan Tianxin kini dihadapi oleh kedua orang Tosu Pek Lian Kau. Pertempuran terjadi di luar rumah dan amat serunya. Akan tetapi para anak buah Zheng Huapang tidak ada yang berani mendekat, karena setiap kali mendekat mereka tentu roboh oleh dua orang muda perkasa itu. Mereka sudah berusaha mempergunakan racun-racun, bahkan menaburkan bubuk beracun atas perintah Tok Chiang, akan tetapi semua itu tidak ada gunanya karena dua orang muda itu tidak roboh oleh penyebaran bubuk racun itu. Senjata-senjata mereka tidak ada yang dapat mengenai tubuh mereka, bahkan kini Han Tiong mendesak Tok Chiang sedangkan Tianxin membuat dua orang Tosu Pek Lian Kau itu kalang kabut, mereka hanya mampu mempertahankan diri belaka dari desakan Tianxin yang sudah marah sekali kepada mereka. Plak! Plak! Untuk pertama kalinya, dua orang Tosu itu berkenalan dengan tamparan Tian Te Sin Chiang dan mereka menjerit dan roboh terpelanting. Tianxin mengejar dan dua kali kakinya menginjak. Terdengar bunyi, krek-krek, tulang patah-patah dan dua orang Tosu itu tewas dengan tulang iga dan tulang leher patah-patah. "Sinte!" Han Tiong berteriak marah. Tao Chiang Xianjin sendiri sudah terdesak hebat dan melihat betapa dua orang pembantunya tewas dalam keadaan mengerikan itu, dia pun lalu meloncat jauh dan melarikan diri, diikuti oleh para muridnya yang masih selamat. "Tiongko, aku harus membunuh mereka. Mereka adalah kakek-kakek iblis yang jahat, dan kalau engkau tidak keburu datang, aku tentu telah menjadi babi panggang," kata Tianxin yang mencoba berkelakar, akan tetapi melihat pandang mata kakaknya yang tajam dan penuh teguran itu, dia menunduk. Han Tiong memandang ke sekeliling tempat itu. Sunyi saja. Tidak nampak seorang pun anggota Zheng Huapang. Mereka semua telah lari dan meninggalkan mereka yang tewas atau terluka. Tidak kurang dari 20 orang yang rebah, kebanyakan telah tewas oleh tangan Tianxin. Han Tiong bergidik dan menarik napas panjang. "Sinte, berapa banyak orang yang telah kau bunuh?" "Rombongan yang kau bunuh di hutan itu. Dan sekarang di sini." "Ah,
Lupakah engkau akan semua pelajaran dari Paman Hong San Huisyo? Lupakah engkau akan semua pesan ayah bahwa kita tidak boleh membunuh orang? Dan engkau hari ini telah menyebar maut. Tianxin mengangkat muka memandang kakaknya. Baru sekarang dia sadar akan semua perbuatannya dan dia merasa menyesal sekali. Mereka membunuh ayahku, ibuku, dan mereka membunuh Fileng. Ah! Tiongko, mereka merenggut nyawa orang-orang yang kucinta. Aku menjadi mata gelap. Kau maafkanlah aku, Tiongko. Dan Tianxin lalu menutupi kedua mata dengan kedua tangan. Pemuda remaja ini menangis. Han Tiong merasa terharu dan kasihan sekali. Dia amat sayang kepada adiknya ini dan dia pun dapat merasakan betapa hancur hati adiknya itu melihat kematian Fileng. Apalagi karena yang membunuh darah itu adalah orang-orang Zheng Huapang yang dahulu mengambil bagian dalam kematian ayah bunda pemuda itu. Betapapun juga, ada alasan yang amat kuat mendorong adiknya itu menjadi mata gelap. Dan segalanya sudah terjadi, dan yang terbunuh itu, bagaimanapun juga, harus diakui adalah orang-orang jahat yang sudah sepatutnya ditentang karena mereka itu hanya mengotori dunia dengan perbuatan-perbuatan mereka yang kejam dan jahat. Didekatinya adiknya dan dirangkulnya. Sudahlah, segala hal sudah terlanjur. Hanya kuminta agar lain kali engkau jangan terlalu membiarkan dirimu hanyut dalam arus kemarahan dan dendam yang membutakan mata. Tianxin terisak dan balas merangkul kakaknya. Terima kasih, Tiongko, akan kuperhatikan nasihatmu. Harap kau tidak melaporkannya kepada ayah, aku takut akan tegurannya. Han Tiong menahan senyum dan saat itu dia melihat luka di pangkal tangan adiknya. Engkau terluka? Parahkah lukamu? Tianxin tersenyum, matanya masih basah, dan dia menggeleng kepala. Terkena tusukan pecut baja ketua Zheng Huapang. Memang mengandung racun akan tetapi telah kukeluarkan dengan dorongan tenaga sinkang. Baik kalau begitu, mari kita urus mereka. Urus mereka? Siapa? Han Tiong menuding ke arah orang-orang yang menggeletak di sana-sini. Urus mayat-mayat itu, dan urus mereka yang terluka. Katanya dengan nada suara agak dingin karena dia teringat betapa Tianxin membunuh seluruh rombongan Zheng Huapang dan membiarkan mayat-mayat mereka begitu saja di tengah hutan. Tianxin masih belum begitu mengerti, akan tetapi dia mengikuti kakaknya dan tanpa banyak cakap lagi dia membantu kakaknya ketika Han Tiong mulai membuat lubang besar untuk mengubur semua mayat, bahkan lalu mengobati mereka yang terluka parah. Menjelang senja, Han Tiong mengajak adiknya untuk kembali ke lembah naga. Di sepanjang perjalanan, Tianxin nampak berwajah muram sekali. Jangan khawatir, adikku. Aku tidak akan melaporkan kepada ayah tentang pembunuhan-pembunuhan itu. Tianxin menarik napas panjang. Aku percaya sepenuhnya kepadamu, Koko. Akan tetapi, bukan itu yang menjadikan pikiran, aku tak dapat melupakan Fileng. Dan dia menarik napas panjang berulang-ulang. Diam-diam Han Tiong merasa kasihan sekali. Mengapa adiknya ini demikian lemah kalau menghadapi wanita cantik? Dia tahu bahwa adiknya telah merasa kehilangan dengan kematian Fileng dan untuk kedua kalinya patah hati setelah dahulu kehilangan Cuing. Setelah keduanya tiba di istana Lembah Naga dan berhadapan dengan ayah dan ibu mereka, Han Tiong menceritakan secara singkat betapa mereka berdua telah mengejar sampai ke sarang Zheng Huapang dan berhasil mengobrak-abrik sarang itu dan ketua Zheng Huapang melarikan diri bersama anak buah mereka. Engkau terluka, Tianxin. Parahkah lukamu? Coba kau mendekat. Chia Xin Liong memeriksa luka itu. Kau telah mendorong racunnya keluar. Bagus sekali. Tianxin, berapa banyak orang yang telah kau bunuh? Ditanya secara tiba-tiba seperti itu, wajah Tianxin berubah, akan tetapi ditekannya perasaan hatinya. Saya tidak tahu, ayah, mereka mengeroyok dan saya membela diri sedapat saya. Ayah, Sinte hampir saja celaka, sudah terjebak dalam jala dan digantung, nyaris dibakar hidup-hidup. Untung Tiongko segera datang sehingga dapat menolong saya dan kami berdua lalu mengamuk dan mengalahkan mereka. Chia Xin Liong menarik napas panjang. Tentu saja dia tahu akan semua itu. Tadi dia telah menyusul mereka dan diam-diam dia menonton semua yang terjadi. Dia sengaja tidak turun tangan dan membiarkan saja segala sepak terjang Tianxin dan Han Tiong dan dia melihat pula perbedaan antara putranya sendiri dan putra angkatnya itu.
Hatinya khawatir menyaksikan keganasan Tianxin dan dia pun kagum melihat keberaniannya ketika telah tertawan namun masih amat berani itu. Dan melihat betapa Han Tiong amat melindungi dan membela adiknya, maka Chia Xin Liong diam saja tidak mau mendesak lebih jauh tentang pembunuhan yang dilakukan Tianxin itu. Dia hanya bertanya tentang pertempuran itu. Tianxin lalu menceritakan dengan panjang lebar tentang pertempuran itu, akan tetapi tentu saja tidak berani bercerita bahwa dia telah mempergunakan Tikai Beng. Kepada Han Tiong telah diceritakannya segala hal, bahkan juga tentang penggunaan Tikai Beng dan untuk itu, Han Tiong telah menegurnya. Terhadap kakaknya, dia sama sekali tidak ingin dan tidak bisa menyembunyikan sesuatu, bahkan baru lega rasa hatinya kalau dia sudah menceritakan hal yang membuat hatinya tertekan kepada kakaknya. Semenjak terjadinya peristiwa itu, Chia Xin Liong makin tekun menyuruh dua orang muda itu berlatih silat di bawah pengawasannya. Dia melihat betapa semenjak terjadinya peristiwa itu, Tianxin kelihatan banyak sekali duduk termenung dengan wajah yang membayangkan kedukaan dan kekecewaan. Maka sebagai seorang yang sudah banyak pengalaman, dia dapat menduga bahwa pemuda yang romantis itu tentu mengalami patah hati yang agak parah karena hal itu terjadi untuk kedua kalinya. Maka satu-satunya jalan sebagai pengobatan adalah menyuruhnya berlatih sebanyak mungkin, latihan ilmu silat dan berlatih siulian untuk menghimpun Sin Kang. Pada suatu hari, masih pagi-pagi sekali, Xin Liong telah mengamati dua orang puteranya yang sudah asyik berlatih silat di dalam Lian Butia, ruangan berlatih silat. Dua orang pemuda itu bertelanjang dada, hanya memakai celana dan sepatu. Tubuh mereka yang muda itu nampak padat kuat dan penuh dengan tenaga yang membayang pada otot-otot mereka. Sungguh amat menyenangkan dan mengagumkan menyaksikan kedua orang pemuda itu berlatih silat. Gerakan Tianxin demikian cekatan, lincah dan indah, sebaliknya gerakan Han Tiong demikian mantap, tenang dan kokoh kuat seperti batu karang. Kalau dapat dibuat perbandingan, gerakan Tianxin seperti gerakan ombak samudera yang bergelombang dan tak kenal henti. Sebaliknya Han Tiong bagaikan batu karang di tepi samudera yang kokoh kuat. Namun keduanya memiliki daya kekuatan masing-masing dan terasa sekali oleh Chia Xin Liong yang menonton dua orang putranya yang sedang berlatih itu, menonton sambil berdiri dan memangku tangan. Pada saat itu, sambil mengeluarkan pekik melengking, Tianxin meloncat dan menyerang dengan tendangan yang disusul dengan cengkeraman tangan kanan, seperti seekor harimau yang menubruk mangsanya. Namun Han Tiong dengan tenangnya menangkis tendangan itu dan sudah siap menghadapi cengkeraman adiknya yang dielakkannya dengan merendahkan tubuh lalu tangan kanannya yang tadi menangkis tendangan kini memukul dari bawah ke arah pusar lawan. Tianxin juga dapat menangkis dan selanjutnya dua orang pemuda itu saling serang dengan hebatnya. Angin pukulan berdesir-desir terasa di seluruh Lian Butia itu dan diam-diam pendekar lembah naga menonton dengan hati puas dan bangga. Akan tetapi di samping kebanggaan ini juga timbul kekhawatiran di dalam hatinya melihat bahwa pada wajah Tianxin masih jelas terbayang kedukaan yang mendalam itu. Dia melihat bahwa tidak percuma dia menggembleng dua orang muda itu karena ternyata semua ilmu silat yang mereka pelajari telah mendekati kesempurnaan dan agaknya tidak berselisih jauh dengan dia sendiri. Tentu saja mereka itu masih belum memiliki kematangan pendekar dan masih membutuhkan banyak pengalaman. Akan tetapi jelaslah bahwa jarang ada tokoh Kangou yang akan mampu menandingi mereka. Tak lama kemudian, Baby Chu, istri pendekar sakti ini, muncul dan menonton pula. Dan wanita yang cerdas ini pun dapat melihat kedukaan yang membayang pada wajah tampan anak angkat mereka, maka dia pun memberi isyarat kepada suaminya dan mereka berdua meninggalkan Lian Butia untuk duduk di ruangan dalam, di mana mereka membicarakan keadaan Tianxin. Dia agaknya tidak dapat melupakan gadis itu. Kata Bicu setelah mereka berdua saja di dalam kamar. Ah, dia amat lemah menghadapi wanita seperti mendiang ayahnya. Kata Xin Liong. Dia amat mudah jatuh hati, mudah sekali sakit hati, mudah mendendam, akan tetapi juga mudah melupakan. Buktinya, dia dahulu juga berduka karena ditinggal Cuing, akan tetapi kini dia sudah melupakannya, dan dia jatuh hati kepada Fileng. Aku yakin bahwa kalau dia bertemu dengan gadis lain yang dapat memikat hatinya, dia pun akan lupa kepada Fileng, kata Bicu dengan hati tidak puas. Xin Liong menarik napas panjang, teringat dia akan mendiang Cheng Han Hou yang juga sudah biasa mempermainkan wanita dan berganti-ganti pacar. Pemuda seperti dia itu sebaiknya cepat dicarikan jodoh dan dinikahkan. Bicu mengerutkan alisnya. Mungkinkah seorang pemuda seperti dia dicarikan jodoh begitu saja?
Tanpa persetujuan dan kecocokan hatinya sendiri, agaknya hal itu tidak mungkin dilakukan, juga belum tentu akan menjadi sebuah perkawinan yang bahagia. Tentu saja harus atas persetujuannya. Ah, aku teringat sekarang. Bukankah Lan Moi mempunyai seorang anak perempuan? Siapa namanya? Ah, aku lupa lagi. Namanya Chiu Lian Hong, akan tetapi dia masih kecil, masih kanak-kanak, kata Baby Chu yang juga teringat, bahkan dia ingat pula akan nama anak itu, anak dari Kui Lan dan Chiu Hai Sun, seorang anak perempuan yang mungil dan lembut. Masih kanak-kanakan ketika kita ke sana dulu. Semenjak itu, 7 tahun telah lewat, apa kau sudah lupa? Tentu dia sudah belasan tahun usianya sekarang. Benar, akan tetapi paling banyak hanya baru 13 tahun usianya, masih belum dewasa benar. Betapapun juga, usia belasan tahun tak dapat dinamakan anak-anak lagi dan kalau sudah berkenalan dengan anak itu, tentu dapat dirundingkan. Siapa tahu, seorang di antara mereka ada yang cocok dan suka. Seorang di antara mereka? Ya, bukankah kita harus pula mencarikan jodoh atau calon jodoh untuk Han Tiong? Dan andai kata seorang di antara mereka cocok dengan Putri Lan Moi, alangkah baiknya kalau kita berbesan dengan Chiu Hai Sun dan istrinya. Lalu maksudmu bagaimana? Tiongji dan Sinji sudah cukup dewasa dan kulihat ilmu silat mereka sudah cukup baik, hanya tinggal mematangkan dengan pengalaman saja. Untuk mengusir kedukaan yang menggoda hati Tianxin, sebaiknya kalau mereka berdua itu kusuruh pergi melakukan perjalanan jauh. Mengunjungi kakek mereka di Qinlingshan, berpesiar ke kota raja, dan kemudian mengunjungi bibi mereka di Lokyang, berkenalan dengan anak-anak Lan Moi dan Lin Moi. Bukankah itu baik sekali? Dan membiarkan mereka itu menghadapi dunia yang begitu kejam, di mana banyak terdapat orang-orang jahat yang lihai? Ingat, di dunia Kangou kini muncul raja-raja kaum sesat seperti Pak San Kui dan yang lain-lain. Kata Bicu khawatir. Justru karena keadaan di dunia banyak kekacauan dan banyak bahaya itulah, maka perlu mereka untuk meluaskan pengalaman mereka di dunia Kangou. Mereka bukan anak-anak kecil lagi, isteriku, agar kau ingat ini. Mereka sudah dewasa dan ilmu kepandaian mereka sudah boleh diandalkan. Bersambung ke bab 14. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.